Perlu saya sampaikan juga di malam hari ini penghormatan juga kepada rekan-rekan saya, teman-teman partai politik. Ada sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Seram Bagian Timur, saudara saya Bung Konstansius Kolatveka. Negerinya dari dihil biasa orang bilang, tapi ingat Teur juga adalah bagian dari warga masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Pasius. Kemudian yang sungguh saya hormati adinda saya, Ketua PSI, Pak Gafur Retop. Silakan berdiri dan menyapa warga masyarakat sekalian. Pak Gafur Retop ini dia memimpin salah satu partai milik Presiden Republik Indonesia sekarang. Anaknya Mas Kaisang itu pung partai PSI dipimpin di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh juga putra terbaik kita, adik saya Gafur Retop. Yang berikut Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, Partai Nasdem. Kenapa saya harus memberikan penghormatan terakhir buat teman-teman saya di Partai Nasdem? Haji Rohani Fanat ini diminang oleh Partai Nasdem menjadi kader terbaik juga. Kenapa? Karena berdasarkan hasil survei, Haji Rohani Fanat pantas dikukuhkan menjadi kader Partai Nasdem. Dengan demikian, Partai Nasdem memberikan rekomendasi ke Haji Rohani Fanat 0%. Artinya tidak menggunakan biaya. Yang saat ini kita juga harus ketahui bahwa ketua tim pemenang Inama yakni abang kita Abdul Kelelau. Beliau tidak hadir di malam hari ini. Beliau menitip pesan penghormatan dan menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat negeri Wirinama. Beliau berkepingin untuk hadir bersama-sama. Akan tetapi ada tugas lain yang harus beliau tidak bisa tinggalkan. Maka beliau malam hari ini tidak hadir bersama-sama kita. Semua orang bisa kenal siapa itu Abdullah Kelelau. Kemarin Abdullah Kelelau itu mampu meraih suara person, suara tunggal sendiri 15.000 sekian. Mereka semua itu berada dalam barisan Inama dan ingin memenangkan pertarungan ini, bukan lagi bermain setengah-setengah. Yang saya hormati adik-adik dari Nasdem yang juga ikut bersama-sama di malam hari ini, yang insya Allah ketemu semua tetap istiqomah dan memperjuangkan kemenangan ini. Yang saya hormati dan tentunya kita semua warga masyarakat Kecamatan Wirinama dan terkhusus negeri Wirinama, bahwa yang jalan bersama-sama dengan kita adalah salah satu tokoh terbaik di Provinsi Maluku. Tokoh terbaik yang menjadi idola semua orang di Provinsi Maluku. Bahkan harus diketahui, standar nasional pun seorang Haji Abdullah Fanat itu sangat diakui di level nasional. Bapak Ibu undangan sekalian, Bapak Raja Negeri dan seluruh warga masyarakat yang sungguh saya hormati. Di malam hari ini, kenapa kami harus memutuskan untuk harus kita syukuran di sini, doa selamatan di sini, memohon kepada Allah di sini, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian program visi misi yang nanti kemudian disampaikan oleh Ibu Haja Rohani Fanat sebagai calon bupati dan Bapak Majar Rumah Tiga sebagai calon wakil bupati. Tetapi sebagai pimpinan partai pengusung, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Karena sebentar ini ada banyak teman yang ingin menyampaikan, saya cuma diberikan kesempatan beberapa menit saja. Tapi ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, Pak Saudara sekalian. Negeri ini tidak boleh kita gadaikan, lalu bicara untuk dan atas nama masyarakat Kecamatan Wirinama, lalu kemudian memutuskan keputusannya pada orang yang salah. Sekali lagi ingin saya sampaikan, banyak cinta terhadap negeri ini. Banyak orang mencintai seorang Haji Abdullah Fanat dan berteburan di mana-mana. Lantas kemudian kenapa sebagai anak negeri Wirinama, mestinya kitalah yang pertama berdarah-darah berkorban untuk dan atas nama negeri ini. Kenapa kita harus mencoba untuk datang dan mempresentasikan diri bahwa mereka bisa bicara mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Wirinama? Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, orang di kabupaten-kabupaten lain mengagungkan seorang Abdullah Fanat. Lantas kemudian
masyarakat kecamatan Wernama harus kita abaikan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu warga masyarakat Wernama sekalian, indikator kemenangan Ina Ama itu banyak hal. Mohon maaf teman-teman, saya harus bicara ini sedikit. Indikator yang pertama saya mau bilang, agar supaya orang datang tidak bisa mengklaim bahwa mereka di sini kuat, di situ kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cerita lain. Mana mereka punya data dan mana punya indikator. Orang Wernama harus tahu. Saudara Dahlan Rumah 3 maju sini. Dahlan Rumah 3 ini saudara dari Majar Rumah 3. Dahlan Rumah 3 ini waktu periode 2010 orang yang siap mati untuk membela Abdullah Fanat, dan kami akan eksekusi beliau ke Papua sana. Coba bisa dibayangkan seorang Dahlan Rumah 3 mempertaruhkan segalanya untuk Haji Abdullah Fanat. Lantas kemudian saat ini seorang Majar Rumah 3 yang akan mendampingi putri terbaik kita, orang yang menjadi kebanggaan kita di negeri tercinta ini. Kenapa kita harus diam membalas budi? Kita harus melihat ini sebagai sejarah. Ini Dahlan Rumah 3. Dia siap bertarung dengan siapa saja, asalkan Abdullah Fanat harus mengurusi negeri ini, menjaga kestabilan ekonomi di negeri ini. Ini seorang Dahlan Rumah 3. Nah karena itu kakak kandungnya Majar Rumah 3 yang lagi maju bersama Haji Rohani Fanat, orang Wernama harus ketemu tahu diri lah. Indikator yang berikut Bapak Ibu sekalian, partai yang mengusung Haji Rohani Fanat dan Majar Rumah 3 ini bukan partai abal-abal. Ya, Partai Gerakan Indonesia Raya ini, Partai Gerindra ini, kader terbaiknya itu Majar Rumah 3. Dia pun ketua umum adalah Bapak Haji Prabowo Subianto yang tanggal 20 beberapa hari lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, agar supaya katong biasa bilang jangan katong usul sesuatu kalau akan tersangkut atau tidak ada koneksi, saya mau sampaikan begini. Seorang Hendrik Lewerisa itu juga adalah mau dibilang anak kandungnya Prabowo Subianto. Lantas kemudian apalagi yang harus dilakukan? Saat ini orang Wernama punya kesempatan emas. Beta mau kasih tahu begini sedikit ini. Ada orang yang menyampaikan bahwa kenapa Abdullah Fanat calon wakil gubernur, kok Rohani Fanat lagi calon bupati. Konon katanya Abdullah Fanat itu dia serakah. Konon Abdullah Fanat itu dia terlalu ambisi. Bapak Ibu sekalian, om-om bibi-bibi yang ada di sini, beta mau sampaikan. Ini adalah sebuah kesempatan emas, dan kesempatan ini tidak akan terjadi di mana-mana. Di Kabupaten Seram bagian timur mendapat keberkahan dengan majunya Haji Abdullah Fanat sebagai calon wakil gubernur Maluku, dan istrinya akan mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Seram bagian timur. Pikiran-pikiran seperti itu, pikiran yang ingin mendedikasikan kemauannya untuk kepentingan pribadinya saja, bukan untuk kepentingan negeri ini. Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, ada materi itu yang nanti disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tapi saya sebagai anak asli negeri ini, yang saya sebagai ketua Gerindra Kabupaten Seram bagian timur, yang pun partai itu pun presiden besok lusa, Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat, pasti saya sangat hakul yakin mereka pasti menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tangga. Itu artinya usulan di kabupaten ini sampai di provinsi sempernata kandas, Bapak Ibu sekalian. Dari provinsi itu akan sampai di pusat juga sempernata kandas. Kenapa? Perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah itu gubernur. Nah sekarang kalau program sampai di gubernur, lalu di kabupaten bukan ketemu orang, kira-kira akan sakit kasih, pasti sakit. Nah oleh karena itu supaya dia linear, orang main game itu linear dari asam ke bawah keren. Dari pusat sampai di gubernur, gubernur turun ke kabupaten itu barang-barang massa semua habis.
Ini adalah indikator-indikator yang meyakinkan warga masyarakat di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa perhelatan 5 kandidat ini, saya mau sampaikan, ini ada 5 kandidat loh. Kemarin itu berjalan yang KTP saja dong bisa menang. Apalagi sekarang berjalan yang partai haba-haba besar-besar berapa ini? Banyak indikator yang harus kita sampaikan. Ditambah lagi dengan energi positif yang dahsyat saat ini. Di belakang pergerakan Inama ini ada mentor politik Inama yakni Haji Abdullah Fanat. Tidak bisa kita bohongi ini. Bapak Ibu sekalian yang sungguh saya hormati, saya ingin sampaikan tuh pegawai-pegawai negeri sipil tidak usah khawatir datang ke semari. Datang ke sini. Rasa ketakutanmu itu akan memberikan Anda pada sesuatu yang tidak baik nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Rasa ketakutanmu itu akan memberikan kamu kepada arah yang tidak baik. Karena dengan komposisi dan semua indikator tadi, insya Allah dengan tidak mendahului kuasa Allah dan atas doa serta dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dari Dihil sampai ke Teur, insya Allah Ina Ama di tanggal 27 November nanti keluar sebagai pemenang di perhelatan pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur. Ada orang yang berdarah-darah dengan Haji Rohani Fanat dan Bapak Maja Rumah 3. Lantas ketong orang bernama harus berdiam diri, kenapa? Ini kesempatan buat ketong semua. Oleh karena itu beberapa hal yang saya sampaikan karena ada masih teman-teman yang cukup banyak. Nanti kamu bisa dengar langsung Ketua Inaama bicara, Ketua Nasdem bicara, Ketua PSI bicara, dan beberapa pembicara-pembicara yang lain termasuk Ketua tim relawan Inaama yakni Bapak Ramli Mahu yang sungguh kami hormati. Lalu indikator mana? Ada Dula Wajo, ada tim-tim Balivar yang kemarin bergerak dengan tim sebelah waktu berlawan dengan Nina Rama, semua sudah gabung di sini. Barang-barang orang semua masuk semua. Dong bilang Inaama itu berjalan yang perahu kosong. Dari mana rumusnya Inaama berjalan yang perahu kosong? Dapat rekomendasi saja sempat bayar dong. Coba bisa dibayangkan. Dapat rekomendasi saja sempat bayar. Silakan yang lain mengklaim mendapatkan rekomendasi partai cukup banyak. Tapi saya yakin dan percaya itu justru menanggung beban dan hutang besar sehingga mereka lupa terhadap kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi tanggal 27 bibi dong semua, adik-adik, om-om, teti, bapak bonsu dong semua. Ketong sudah harus menetapkan ketong pemilihan di tanggal 27 nanti. Ketong pilih nomor berapa? Ketong pilih nomor berapa? Nomor berapa? Hadanallahu wa yakum ajmain wa wahul muwafiq ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.